gampang kalau datang ke Bandung Mhm. ya. Jadi kalau mereka mau berkunjung ke Bandung atau travel agent di seluruh Indonesia mau mengirimkan tamunya ke Bandung itu akan lebih lebih gampang ya. Saat ini memang ada WUS memang ya, tapi Mhm. juga perlu satu effort karena kita tahu bahwa di Bandara Halim itu kan sekarang juga banyak penerbangan dipangkas juga. Ya, Oh. jadi kalau dari Bandara Soekarno-Hatta tentu saja perlu satu effort lagi, Mhm. harus ke Halim ya, ke CIC Halim kemudian baru ke Bandung dan biayanya pasti akan lebih besar. Nah, dengan dibukanya kembali bandara ini tentu saja pertama akses akan lebih mudah ya, Iya. lebih langsung atau direct. Kemudian juga dari segi biaya dan efisiensi waktu juga akan lebih baik. Baik, jadi itu beberapa kelebihan yang, atau benefit lah yang nanti akan didapatkan oleh para wisatawan ya, dengan adanya kembali Bandara Hussein ini, begitu Pak Budi ya? Betul sekali, Kang. Baik. Nah, secara khusus terhadap pariwisatanya sendiri nanti akan seperti apa sih bayangannya nih Pak, ketika ini sudah aktif lagi mungkin nanti ya? Kalau tidak salah sekitar September, 2026 mendatang begitu. Akan menumbuhkan seperti apa sih nanti dari sektor pariwisata nih Pak? Ya, rencana memang bulan September insya Allah kalau tidak ada perubahan Mhm. ya. Tapi memang saat ini pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan Angkasa Pura dan hal ini Injerni juga sudah sedang melakukan beberapa persiapan terkait dengan kondisi bandara ya. Mhm. Jadi kita tahu karena sekian lama bahwa bandara ini sudah tidak dipakai, walaupun terawat dengan baik, tapi tentu saja kalau kalau kemudian akan dipakai lagi untuk penerbangan pesawat jet ya, Iya. tentu saja memang harus dilakukan persiapan-persiapan khusus lagi ya. Mhm. Mungkin terminalnya harus disiapkan scanner atau apa namanya counter yang juga lebih memadai. Mhm. Kemudian dari segi segi apa namanya kesiapan dari runway juga sama ya. Iya. Kelihatannya harus di overlay lagi ya, Mhm. harus dipertebal lagi, harus dikeraskan lagi struktur daripada runway-nya sehingga pesawat jet ini bisa mendarat dan take off dengan baik ya. Mhm. Nah, kemudian juga kita berharap nantinya kalau memang sudah bisa surat edaran terkait dengan masalah propeller dan intrajawa ini sudah dicabut ya. Mhm. Jadi airline-airline akan menerbangi rute-rute yang dari Bandara Hussein ini akan segera mulai operasi kembali. Kita Mhm. targetkan memang usulan-usulan kami kemarin adalah ada tiga untuk domestik ya, ada tiga rute sebenarnya yang kita Iya. usulkan yaitu Kuala Namu Medan, kemudian juga Denpasar Mhm. Bali dan juga satu lagi adalah Balikpapan ya. Oh, Kemudian oke. tentu saja kalau itu tidak bisa berkembang kita juga minta ya pasti Mhm. beberapa rute yang juga bagus seperti misalnya Pontianak, kemudian Mhm. juga Ujung Pandang ya, kemudian juga Surabaya ya. Mhm. Itu yang kita harapkan. Tapi saya dengar Lion Air yang sudah siap saat ini uh, sambil menunggu persiapan runway, mereka akan mulai menerbangkan masih propeller ya, tapi Mhm. akan ambil rute ke Lampung dan Palembang ya. Mudah-mudahan Mhm. kedepannya setelah bandara benar-benar sudah siap ya, nanti mereka bisa menerbangi dengan pesawat jet ke beberapa rute lain. Nah, Oke. optimisme tentu saja dari beberapa kota yang saya sebutkan tadi, Mhm. mereka berharap bisa segera direalisasikan, ya. Termasuk juga mungkin internasional, salah satunya adalah rute Kuala Lumpur. Ya. Mmm. Saya dengar Malindo Air juga siap untuk beroperasi kembali. Ya kita harapkan lah ya mudah-mudahan ya supaya pariwisata Kota Bandung dan juga Jawa Barat ini akan semakin moncer. Ya. Amin. Tadi ada beberapa, poin yang Pak Budi sebutkan di antaranya pengerasan runway, kemudian, terminalnya juga mungkin harus ditambah barangkali dengan termasuk kapasitasnya gitu ya, Pak, ya. Nih, dengan waktu yang kurang lebih efektif 2 bulan, ke depan, ini cukup tidak menurut Pak Budi untuk mempersiapkan semuanya sehingga nanti benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama nih, Pak, ketika benar-benar, beroperasi begitu lampu hijau di sana? Ya, saya rasa kalau mau dikebut sih bisa saja sebenarnya. Mmm. Tapi yang saya dengar saat ini yang paling penting adalah segera ada keputusan bahwa surat edaran lama itu sudah dicabut ya. Jadi ini yang Oke. menjadi dasar atau landasan bagi para operator untuk melakukan Mhm. penerbangan kembali ya. Mmm. Karena jangan sampai kemudian mereka juga sudah prepare segala macam, Mhm. ya Mhm. siapkan armada, ganti rute dan sebagainya. Tahu-tahu SE-nya belum dicabut. Nah, ini kan juga Oh. satu kendala ya. Mhm. Jadi kita berharap sekali lagi dari pemerintah kalau memang ini sudah merupakan instruksi presiden dan Mhm. memang sudah akan dijalankan, mudah-mudahan segera ada
kepastian dari pencabutan surat edaran yang lama ya, sehingga Oke. baik operator ataupun pemerintah daerah juga akan siap untuk melaksanakan hal-hal tersebut nih. Mhm. Artinya kalau masih ada surat edaran lama ini jadi, membuat ragu maskapai begitu, Pak Budi ya? Iya, boleh dikatakan begitu ya. Oke. Jadi ini kan mereka juga harus menunggu ya satu kepastian ya, menunggu satu kepastian. Mhm. Eh, kita tahu bahwa pemerintah daerah dan pemerintah Kota Bandung juga memang sudah melakukan persiapan saat ini ya. Iya. Tapi sekali lagi bagi para operator mereka banyak pertimbangan ya. Saya yakin banyak pertimbangan karena pesawat mereka ini aircraft atau mereka ini kan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga ada yang ke seluruh negara lain. Iya. Jadi untuk mengaturnya tidak gampang ya. Mmm. Jadi kalau dirubah satu kan otomatis yang lain juga akan berubah ya. Nah, tentu saja ini sekali lagi harus ada satu kepastian terkait dengan Iya. pencabutan surat edaran yang lama dulu Baik. ya. Mudah-mudahan ini bisa sambil berjalan ya. Mhm. Amin. Tapi saya berharap juga ada satu kepastian yang betul-betul ya. Mhm. Jadi bahwa pemerintah kemudian bisa menunjukkan ini loh surat edaran baru dan sebagainya, atau pencabutan surat edaran lama bahwa Bandar Hussein ini sudah diperbolehkan untuk menerbangi bukan hanya intra Jawa dan Iya. bukan hanya propeller. Baik. Begitu Kang. Siap. Jadi nanti, para maskapai ini akan mempersiapkan dirinya juga untuk mengatur kembali penerbangan yang mereka sekarang saat ini juga kan jadwal mereka cukup banyak, tidak hanya soal mengurusi Bandar Hussein saja begitu ya Pak Budi ya, tapi juga Betul sekali tersebar Kang, tadi. betul sekali. Baik. Nah, kemudian tadi ke penjelasan Pak Budi juga soal, di sana ada rekom juga nih dari, teman-teman untuk, rute-rute tertentu yang mungkin juga di sana pasti sudah, dipastikan ini akan menyumbangkan banyak sekali atau berkontribusi cukup tinggi begitu terhadap, pariwisata dan juga penerbangan begitu, Pak. Nah, berarti sejauh ini ketika Bandara Hussein ini sendiri nonaktif lah katakan, atau tidak beroperasi secara normal, ada yang loss kah di sana? Seberapa besar sebetulnya Pak Budi? Iya, memang akhirnya dicarikan alternatif ya memang ya. Mhm. Jadi artinya memang dulunya seperti misalnya kita dulu itu banyak sekali waktu ada direct flight dari Medan, Ya. itu penerbangan hampir selalu full ya, dan kita bisa hitung kalau satu hari satu kali saja daily itu kan pesawatnya bisa isi let's say katakan 150 orang atau Mhm. 130 orang ya. Dan yang cukup besar kalau kita kali dengan 25 hari penerbangan saja misalnya, itu sebulan saja sudah berapa ya. Mhm Nah, mhm. kemudian kalau setelah tidak terbang ya, tentu saja orang-orang itu memang harus mencari alternatif ya. Mhm Tapi mhm. alternatifnya kan banyak. Ya, alternatifnya bisa saja mereka mengalihkan kunjungan mereka ke kota lain. Nah, Iya. atau kemudian mencari alternatif transportasi lain yang saya sebutkan di awal tadi. Mhm. Bahwa mereka harus terbang dulu ke Jakarta, kemudian dari Jakarta juga penuh perjuangan harus ke Bandung Bandung. ya. Nah, ini tentu saja bisa menyurutkan ya Mhm. minat atau semangat daripada orang-orang yang ingin berkunjung ke kota Bandung ya. Mmm. Ya memang saya akui alhamdulillah sejak ada WUS memang ada peningkatan kembali karena orang Oke. curious ya, ingin coba naik WUS dan sebagainya. Tapi kalau kalau sarana transportasi seperti WUS ini kan mungkin hanya sekali dua kali saja orang-orang tertarik untuk memakainya. Mmm. Karena setelah sekali dua kali kemudian sudah terasa biasa gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menjadikan WUS ini juga sebagai satu alat jual ya, Iya. karena mereka adalah alat transportasi sebenarnya, bukan bukan daya tarik. Mhm. Baik, artinya tetap Kang. bahwa keberadaan atau operasional Bandara Hussein sendiri ini tetap harus berjalan lagi begitu ya, Pak Budi ya? Ya, ya, kita berharap semuanya tetap berjalan ya, Bandara Hussein bisa dioperasikan, dioptimalkan dengan baik, Mhm. kemudian juga tetap jalan ya, sehingga orang punya berbagai alternatif untuk masuk ke kota Bandung. Baik. Nah, terakhir mungkin ada dorongan apa nih Pak yang disampaikan dari Asita sendiri terhadap, rencana ini atau pengaktifan kembali Bandara Hussein, Pak? Ya, kita berharap tentu saja pemerintah Kota Bandung dalam hal ini khususnya ya, dan juga pemerintah Jawa Barat pada umumnya Mhm. bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Pertama untuk promosi pariwisata, Iya. promosi pariwisata Jawa Barat dan juga promosi pariwisata Kota Bandung yang harus dilakukan dan maksimal. Saatnya kita sudah mulai harus berbenah kembali ya. Mmm. Informasi ini harus sampai kepada semua stakeholder dan kepada semua apa namanya semua stakeholder pariwisata lah, saya rasa yang Iya. ada di seluruh Indonesia. Kemudian satu hal juga hal lain ya, terkait dengan pengoperasian bandara ini, tentu saja kita harapkan harus dikelola dengan hati-hati ya, Mhm. karena kita tahu bahwa Bandara Hussein ini juga
pasti ada punya spektakelnya. Tapi saya yakin memang ini sudah di apa namanya, sudah Antisipasi ya. diamati dan dipelajari, antisipasi dan baik oleh oleh apa namanya, oleh pihak Angkasa Pura ataupun Injernih ya. Dan satu hal juga, kita juga tidak mau terulang bahwa kemudian bara ini juga sampai over ya. Hmm, Nah, tentu saja dia harus mulai dikontrol dari sekarang. Idealnya memang kalau tidak salah per hari itu adalah 60 kali on off ya. iya, Jadi tidak boleh lebih dari itu. Jadi saya berharap tentunya ke depan pengelola bandara ini juga dapat mengatur lalu lintas dari bandara ini dengan baik ya, sehingga kemudian juga dapat terus memberikan kenyamanan bagi pengguna bandara ini. Jangan mhm, sampai kayak dulu kan orang harus holding di atas dan sebagainya, itu iya, tidak nyaman ya. Jadi kemudian juga terkait dengan masalah masalah apa namanya, lalu lintas sekitar bandara, mhm, pengelolaan parkir bandara itu juga semua harus diatur dengan baik ya, sehingga begitu bandara ini dibuka, pengguna dari bandara ini juga akan merasakan kenyamanan menggunakan bandara Hussein Sastranegara. Begitu Kang baik, Heri. siap. Mudah-mudahan persiapan yang sedang dijalankan ini tidak hanya sebatas pada infrastruktur saja, tapi semua sistem, semua pengaturan-pengaturan yang tadi dijelaskan oleh Pak Budi juga itu sama dipersiapkan juga ya Pak ya. Ketika nanti Betul sekali. operasional ini berlangsung kembali semuanya sudah sesuai dengan harapan kita bersama. Kalaupun ada di sana kekurangan ya Ya, kekurangan minor lah mungkin ya betul. karena memang tidak ada yang Jadi sempurna. baik dari sektor udara ataupun sektor daratnya itu semua semua terhandle dengan baik. Mudah-mudahan demikian. Pak Budi terima kasih sudah bersama PRFM ya Pak ya. Sama-sama Baik, Kang sukses Heri. selalu, sehat selalu juga Pak Budi. Terima kasih, selamat pagi. Amin Assalamualaikum. amin.